Selamat siang, Bu. Apakah Ibu punya waktu hari ini? Selamat siang juga, Bu. Sepertinya saya lihat Ibu murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Begini, Bu. Saya mau curhat. Saya ada masalah. Apakah Ibu mau membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa toh, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan. Mungkin saya akan bisa membantu permasalahan Ibu. Apakah Ibu masih ingat beberapa hari yang lalu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas? Saya mendapat teguran dari Bapak pengawas, Bu. Bagaimana bisa toh, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Sebenarnya masalahnya tidak fatal, Bu. Tidak fatal bagaimana toh, Bu? Pengawas kemarin mengkritik cara saya mengajar, Bu. Proses mengajar yang bagaimana toh, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau yang lain sampai Ibu dikritik? Kalau boleh tahu ya, Bu. Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya berkata sejujurnya pada Pak Pengawas, kalau saya mengajar itu menggunakan media yang banyak sekali, Bu, dari berbagai sumber. Misalkan saja dari referensi dari buku perpustakaan, kemudian saya juga mengajak anak-anak menonton video seperti itu, Bu. Tapi kelihatannya beliau tersinggung, Bu. Saya jadi tidak enak hati. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya ingin tanya ya, Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu. Saat mengajar, saya kan mengajar siswa kelas 1 ya, Bu. Saat mengajar, saya selalu menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan ataupun mengajak anak-anak menonton video. Tujuannya agar anak-anak itu merasa nyaman dan senang, Bu, saat proses kegiatan pembelajaran. Hmm, Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, kalau sumber belajar itu hanya kita memakai di buku teks, kita sebagai guru bisa juga mengambil sumber belajar yang bervariasi, Bu. Dengan asumsi ini, maka saya menggunakan sistem tersebut. Apalagi hal itu saya anggap memudahkan siswa dan mereka lebih termotivasi dalam belajar seperti dengan model pembelajaran yang sudah saya terapkan, Bu. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya, Bu, dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Ya, betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang kurang maksimal.
Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar yang utama. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu ya Bu, supaya Ibu kedepannya tetap menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Sedangkan referensi perpustakaan atau sumber belajar dari media elektronik itu dijadikan sebagai media penunjangnya. Iya, Bu. Saya pikir memang seperti itu, Bu. Iya, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah terus kepikiran terus. Dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan yang lain menjadi terbengkalai, Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Bu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan pendapatnya kepada kepala sekolah. Seperti itu ya Bu? Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan masalah ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan sebuah solusi. Ya, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Setelah itu, mungkin saya akan menemui Bapak Pengawas, kemudian saya meminta maaf terkait dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kedepannya saya akan juga menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak Pengawas bagaimana cara menjalankan proses pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan kurikulum Merdeka, Bu. Oh iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya berencana saya akan memakai buku teks dan untuk sumber belajar utama dan menggunakan sumber belajar sebagai yang lainnya sebagai penunjang proses kegiatan pembelajaran Bu. Sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan ini bervariasi. Selain itu, saya rasa cara yang telah saya ambil juga dapat memudahkan siswa dalam memahami materi dan akhirnya siswa kelas 1 merasa nyaman dan menyenangkan, Bu. Oh iya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide tersebut. Syukurlah, Bu. Sekarang saya menjadi lebih lega. Jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi berurusan dengan atasan kita. Saya khawatir, saya takut salah langkah, Bu. Syukurlah Bu kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum Merdeka, Bu. Kemudian memahami aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks.
Iya, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat yang lainnya. Jadi kami bisa saling mengingatkan dan bisa sharing dari permasalahan sehingga dapat memecahkan masalah ini, Bu. Iya, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi lega. Semoga nantinya bisa menjalankan tugas dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi saya. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Ya, maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit dulu ya Bu. Ya, Bu, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Ibu. Yeah. Assalamualaikum, Bu. Bu, tadi kata operator Ibu mencari saya. Ya, waalaikumsalam. Iya, betul, Bu. Apa Ibu ada waktu luang hari ini? Alhamdulillah, saya sudah selesai mengajar, Bu. Saya lihat Ibu nampaknya murung, kurang ceria, tidak seperti biasanya. Kenapa, Bu? Begini, Bu, sebenarnya saya itu butuh seseorang untuk berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi. Apa Ibu tidak keberatan kalau saya ajak mengobrol agak lama hari ini? Dengan senang hati, Bu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini, Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan jalan keluar, Bu, untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Tapi saya bingung harus memulainya dari mana. Oh, baik. Kalau begitu, coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Gini loh, Bu, saya itu merasa sedih, nggih, karena saya merasa belum berhasil dalam melaksanakan pembelajaran. Oh, begitu ya, Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu menyimpulkan bahwa selama ini belum berhasil dalam melaksanakan pembelajaran, Bu? Begini, Bu, saya merasa dalam memberikan materi baca tulis Al-Quran, ya, di situ murid-murid kurang maksimal hasil belajarnya. Pada kelas rendah itu saya rasakan anak-anak itu masih kesulitan untuk menghafal dalam pelafalan huruf hijaiyah dan bentuknya. Terus kemudian kalau di kelas besar anak-anak itu masih kesulitan dalam mengenal hukum bacaan tajwid. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu kira-kira apa lagi, Bu, yang membuat Ibu resah dengan masalah yang Ibu alami saat ini? Saya juga merasa terbebani, Bu, dengan penilaian hasil belajar murid saya. Kemudian hasil penilaian yang nantinya saya sampaikan kepada murid, di situ juga saya itu merasa tidak enak. Karena apabila kemampuan murid dengan kasus yang ada tadi ya, Bu, apabila saya beri nilai yang jelek kan pasti nanti banyak kan kayaknya saya itu tidak bisa mengajar. Sementara kalau saya beri nilai yang bagus, itu kan tidak sesuai dengan kompetensi murid, seperti itu, Bu. Lalu, bagaimana respon dan pendapat orang tua dengan hasil belajar anak-anak dalam materi tersebut?
Orang tua juga banyak yang mengeluh Bu, dengan hasil belajar anaknya, sehingga saya merasa bersalah dan kecewa ya Bu, ketika saya memberikan nilai seperti tadi Bu, yang sudah saya ceritakan tadi. Meskipun sebenarnya kalau nanti saya beri nilai yang sesuai dengan kompetensi anak, itu kan juga, nantinya kritikan dari orang tua itu juga kritikan yang membangun agar saya itu bisa memperbaiki cara mengajar saya. Iya, Bu. Saya sekarang paham apa masalah yang Ibu hadapi. Setelah mendengar dan mencermati masalah yang sudah Ibu sampaikan tadi, bolehkah saya tahu selama ini metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran baca Al-Quran, Bu? Iya, selama ini saya itu menggunakan metode yang sudah biasa dipakai oleh anak-anak ketika mengaji di TPQ-nya, Bu. Terus kemudian karena selain itu saya juga menerapkan ya Bu, metode itu untuk saya sendiri dan keluarga. Terus karena saya sudah menggunakan metode ini juga sudah lama dan saya merasa metode ini juga bagus saya gunakan dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Oke. Lalu kalau metode tersebut belum maksimal dalam hasil belajar murid, apa langkah selanjutnya yang Ibu lakukan, Bu? Gini Bu, bagaimana ya Bu, kalau memang metode pembelajaran yang saya terapkan masih belum maksimal dalam hasil belajar murid, berarti saya harus mencari alternatif ya Bu, untuk mencari metode yang lain yang lebih menarik bagi murid dan membuat murid merasa nyaman dan menyenangkan. Ya, itu betul sekali, Bu. Lalu kira-kira metode apa yang Ibu gunakan sebagai alternatif pembelajaran yang menyenangkan? Oh iya Bu, saya jadi ingat, saya itu pernah loh Bu ikut diklat metode UMI. Mungkin Ibu pernah dengar ya metode ini? Iya, iya. Iya. Nah, metode ini untuk pembelajaran membaca huruf hijaiyah dan Al-Quran yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Kenapa saya tidak menggunakan atau menggabungkan metode tersebut agar hasil pembelajaran bisa maksimal ya? Metode UMI ini lebih mengarah pada kelembutan seorang ibu sesuai dengan nama metode ini ya, Bu. UMI itu artinya ibu kan, Iya, Bu? iya, iya. Metode UMI ini memang di situ, iya. Gini ya Bu, untuk metode UMI ini lebih mengarah pada kelembutan seorang ibu. Bahasa yang digunakan juga bahasa ibu sesuai dengan metodenya, yaitu Umi. Di dalam bahasa Arab kan artinya ibu, gitu ya Bu? Iya. Nah, kalau itu menarik sekali, kenapa Ibu tidak mencoba menerapkan metode tersebut? Gini Bu, sebenarnya saya itu masih merasa canggung. Saya takut kalau mengganti metode akan berdampak kepada anak-anak menjadi kesulitan beradaptasi dengan konteks bahasanya Bu. Ibu kan tidak harus serta-merta mengganti metode yang Ibu gunakan selama ini. Iya, benar juga. Saya kan bisa menggabungkan kedua metode itu dengan tidak serta mengganti metode yang saya gunakan. Namun saya bisa menggunakan metode-metode tersebut menjadi pembelajaran inovatif ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Sekarang, langkah apa yang kiranya bisa Ibu lakukan untuk selanjutnya? Saya akan mempelajari dan menganalisis kembali metode UMI yang pernah saya pelajari ketika di kelas UMI dan segera menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran. Terus menggabungkan metode lama dengan metode UMI ini agar pembelajaran lebih menyenangkan. Murid juga merasa lebih nyaman.
Langkah yang sangat bagus, Bu. Lalu, apa harapan Ibu dengan melakukan rencana aksi penerapan metode tersebut? Ini Bu, saya berharap dalam rencana aksi saya ini nantinya anak-anak cepat beradaptasi dalam pembelajaran, mudah memahami materi dan melakukan praktik belajar Al-Quran dengan lancar dan benar, dan nantinya orang tua murid pun puas dengan hasil belajar putra-putrinya. Bagus sekali, Bu. Menurut saya, rencana aksi Ibu adalah rencana yang paling tepat. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan segera, Bu. Mungkin minggu depan ini ya, Bu. Selain itu, saya akan menyampaikan metode ini kepada wali murid juga, Bu, agar wali murid bisa mengenali tentang penerapan metode UMI ini dan juga bisa beradaptasi. Sehingga ketika membantu putra-putrinya belajar di rumah, tidak merasa canggung dan tidak merasa kesulitan dengan metode yang baru ini. Oke, bagus sekali dengan langkah yang Ibu ambil. Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang dijalankan? Untuk rencana itu, saya akan menerapkannya di kelas dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah untuk membantu pembelajaran di kelas dengan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran saya, Bu. Lalu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen ini, Bu? Yang pasti saya membutuhkan kerjasama dari rekan-rekan sejawat ya Bu tadi, terus kemudian kepala sekolah dan komunitas KKG saya yaitu KKG PAI untuk lebih menambah pengetahuan saya. Ya, ide yang sangat bagus. Nah, dengan cerita yang Ibu sampaikan ini, semoga Ibu segera melaksanakan komitmen-komitmen Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Semoga masalah Ibu ini segera terselesaikan dan kita dapat mengajar dengan hati yang senang tanpa ada beban pikiran, Ibu. Ya, amin. Sekarang saya merasa beban pikiran menjadi ringan, Bu, dan hati saya menjadi tenang dan semangat lagi untuk mendidik murid-murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya dan diskusi hari ini. Oke, sama-sama Bu. Semoga sukses dan saya bisa kembali ke kelas ya Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu.